kebaikan baru niat dan tercatat. Makanya jadi selamat dunia itu yang belum. Karena kebaikan baru niatannya, baru ingin itu sudah hasanah kebaikan. Apalagi kalau dilakukan, apalagi kalau dilaksanakan, itu biasa amsalihah summa ad'af summa ad'af. Dilipat gandakan jadi 10 terus sampai tak terhingga. Luar biasa. Ini sekali lagi menjadi bukti bahwa betapa Allah terlalu baik kepada kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala terlalu ingin agar kita menjadi penghuni surga. Hanya kita saja yang tidak seperti Allah ingin masuk surga. Jadi Allah mah hoyong pisan urang teh masuk surga, tapi urang teu keukeuh hoyong masuk surga. Ya, terbukti dengan Allah melipat gandakan kebaikan kita supaya amal kita lebih banyak. Ya, betul. Dan lagi terbukti dengan Allah melipat gandakan amal kebaikan menunjukkan Allah sangat ingin agar kita menjadi penghuni surga. Tapi sayang, kitanya tidak memaksa diri kita untuk bisa masuk surga. Makanya ada istilah malas, ya, ada istilah haroreang, ada istilah terul, ada istilah mager, ada istilah pager, ada istilah cicing, cinatan, cinakul, hiling, hai. Saya nuduhkan sebetulnya atau menunjukkan bahwa itu tidak mau dan tidak memaksa diri untuk bisa masuk surga, untuk pengen masuk surga. Sebab kalau seandainya dia memaksakan diri untuk masuk surga, dia tidak mungkin duduk, pasti akan berdiri. Tidak mungkin cicing, pasti akan bergerak. Makanya semua ayat dalam Quran itu kalimatnya wasari'u. Sari'u itu cepat-cepat, gercep atau quick, ya cepat. Bahasa Qurannya semuanya begitu. Contoh, Quran surat Ali Imran 133. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Cepat-cepat menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah persembahkan untuk orang yang bertakwa. Kalimatnya cepat. Bukan yang penting, bukan, tapi cepat aja. Jadi karena taubat, perkara yang membuat kita diampuni oleh Allah itu harus cepat dilakukan, cepat direspon. Jadi kamu jemaah kaduana hal-hal yang sifatnya baik cepat kerjakan. Jadi kamu jemaah, jadi kamu terbiasa lakukan. Kalau terbiasa lakukan, bedanya kaduhung di dunia leuheun, lamun kaduhung ada yang lahir bisa. Kaduhungnya di kuburan tidak bisa. Begitu. Makanya fenomena orang ketika di alam kubur banyaknya penyesalan. Ya laitani kuntu turaba. Duhai Tuhanku, seandainya dulu aku di dunia itu ingin jadi tanah saja. Sebab ternyata jadi manusia baru sadar bahwa banyak kewajiban yang kami lalaikan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya Tuhanku, kenapa dulu saya enggak gaul dengan orang soleh? Saya gaul dengan orang salah. Ternyata hari ini baru saya rasakan bahwa kebersamaan saya dengan orang soleh itu ternyata menyelamatkan saya di kuburan. Ternyata hari ini ketika kami tidak bergaul dengan orang soleh, kami menjadi makhluk yang sendiri, menyepi, tidak ada yang menemani. Bahkan amal kita pun itu bukan amal yang baik, yang datang menemani kita, amal yang buruk, yang membentuk jasad yang buruk, bau, sehingga menyiksa selama kita di alam kubur. Nah gitu. Karena hadirin film Allah. Nah, oleh karena itu pentingnya kita menyadari betapa Allah Subhanahu wa taala terlalu baik kepada kita. Saatnya kita mengevaluasi bahwa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu belum totalitas. Kita masih menghamba kepada hawa nafsu, masih menghamba kepada harta, masih menghamba kepada kekayaan, masih menghamba kepada jabatan,
masih menghamba kepada cita-cita, masih menghamba kepada gaya hidup. Saya pernah cerita tentang sahabat siapa yang paling ganteng itu, Mus'ab bin Umair. Tidak ada di Mekah saat itu pemuda yang paling tampan, yang paling gagah, yang paling kalem, yang menjadi primadona para wanita kecuali Mus'ab bin Umair. Tapi setelah iman masuk ke dalam hatinya, menyadari bahwa Allah terlalu baik, Allah terlalu perhatian, Allah terlalu cinta, Allah terlalu sempurna baginya, sadar. Kemudian dia meninggalkan, dia rela meninggalkan kemewahan, keindahan, pujian manusia, sehingga ketika diketahui keislamannya oleh ibunya, seluruh aksesnya diambil, sehingga badannya yang tadinya putih bersih menjadi kasar, bahkan bekas cambukan. Bajunya yang tadinya putih terbuat dari sutra itu hanya saat ketika itu setelah masuk Islam, setelah diambil fasilitas dunianya oleh ibunya, maka hanya mengenakan kain burdah. Kain burdah itu semacam karung goni yang agak kasar. Itu kain yang memang kasar. Sehingga Nabi, para sahabat, kalau lagi ngobrol seperti ini, datanglah Mus'ab bin Umair. Tidak ada yang berani berbicara, semuanya tunduk menangis. Kenapa? Karena teringat betapa bahwa beliau dulu sebelum jadi Muslim, Masya Allah, terima kasih. Tapi beliau berani meninggalkan itu semua hanya karena ingin menunjukkan kecintaannya kepada Allah, karena ingin menunjukkan kebaikannya, karena ingin menunjukkan totalitas penghambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan itu semua. Dia jadi manusia yang dianggap hina oleh orang lain, tapi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika perang Uhud, ya, saat para sahabat mencari jenazah para sahabat yang syahid, itu ditemukanlah jasad Mus'ab bin Umair yang tercabik-cabik dengan luka yang tidak bisa dikenali bahkan. Kemudian ditutupilah jasadnya itu, ya, dengan bajunya, ditarik ke atas, kakinya kelihatan. Saking tidak ada bahan yang bisa menutupi tubuhnya, ditarik ke bawah, atasnya kelihatan. Sampai akhirnya ada kain yang kemudian itu untuk sekedar menutupi atasnya. Semua para sahabat terharu, Masya Allah, Mus'ab bin Umair sampai seperti ini. Makanya Umar bin Khattab kalau ingin menggugah hati para sahabat, pasti Umar akan bercerita tentang Mus'ab bin Umair. Dulu kita punya sahabat, sebelum Islam dia orang glamor, orang hebat, orang istimewa, orang kaya. Tapi setelah masuk Islam, kita tahu bersama, nangis, semuanya terharu. Begitu itu kalau sudah menghamba itu luar biasa, sudah nikmat. Jadi kalau orang sudah menghamba kepada Allah, dia tidak peduli dengan dunia, walaupun juga tidak terbilang seperti orang gila, benar. Ya, enggak juga misalkan orang yang sudah menghamba kepada Allah, dia seperti orang gila, enggak. Tetap normal, hanya seolah-olah dia tidak butuh dunia. Karena standar kewalian, standar kecintaan itu yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kan tetap normal, ya. Artinya Rasul totalitas cintanya kepada Allah, tapi tetap sempurna di hadapan manusia yang lainnya. Begitu. Makanya orang kalau menghamba kepada Allah, walaupun dianggap hina oleh manusia, tetap dia akan mulia. Buktinya Nabi SAW dihina oleh seluruh orang Arab. Sahir, tukang sihir, majnun, orang gila. Semua orang mencibir Rasul, semua orang menghina Rasul. Tapi pertanyaannya, ketika Rasul dihina, dicibir, dicemooh, semakin rendah, semakin mulia. Semakin mulia. Hah? Semakin mulia. Kenapa? Kenapa? Sebab Rasul bersama Allah. Itu masalahnya. Kita itu saat dihina, dicemooh, dicibir orang, kalau tidak dengan Allah, pasti akan tambah hina. Akan tambah hina. Contoh, saya dihina,
datang ke bapak, masalahnya kan akan melebar. Mau nggak? Mau usah mah. Berarti kan gitu, sakit hati kan. Tadinya berharap agar dipuji, agar ada yang memotivasi, ini malah ada memang angin kan wajar orang lain, nah gitu kan, wajar orang menghina, ada yang menghina. Itu kalau ke manusia. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah nikmat. Itulah kalau kita menghamba Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kemarin kita sudah sampaikan bahwa bahasa hamba Allah itu dalam Quran itu dengan bahasa yang mulia, ibadullah. Dengan kita mendengar kalimat ibadullah menunjukkan bahwa orang itu mulia. Hanya dengan suara aja kita sudah mengidentifikasi dengan penyebutan ibadallah, ibadullah itu sudah mulia. Hamba Allah kedengarannya gagah, ya, kedengarannya itu elegan. Tapi kalau menghamba kepada selain Allah, menghamba kepada hawa nafsu, keinginan, cita-cita, prinsip, angan-angan, jabatan dan lain sebagainya, maka bahasa Quran kalau kita nanti ketemukan ayatnya abid, abid, abid kedengaran gagah nggak Pak? Abid, kedengaran gagah nggak? Enggak. Hebat atau kecil? Besar atau kecil? Itu nama asmaul aswat, besar atau kecil? Ibadallah atau abid. Coba kita buka ayatnya sekarang, biar kita betul-betul menemukan ternyata penghormatan Allah kepada seseorang yang menghamba kepada Allah itu baru dengernya saja, baru sebutannya saja itu sudah mulia. Satu, kita buka dulu surat nanti Al-Furqan ya, ayat 63, itu yang pertama. Ini PR. Ini tentang ibadur rahman. Kita akan sama-sama dengarkan dulu bagaimana penjelasan Allah tentang sosok orang yang menisbatkan dirinya kepada Allah atau orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa sih ciri-ciri orang yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan kita menganggap bahwa diri kita sudah menghamba Allah tapi ciri-cirinya belum kita miliki. Nanti kita bisa buka sekali lagi Quran surat Al-Furqan ayat ke-63. 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama. Wa ibadur rahman, dan hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Siapa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu mereka yang saat berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi nggak boleh orang mengaku sebagai hamba Allah tapi sombong. Nggak boleh orang merendah diri di hadapan Allah tapi merasa paling hebat, merasa paling mulia, merasa paling mampu, merasa paling bisa. Nah, itu nggak boleh. Harus hauna itu. Harus merasa rendah hati aja. Semua sama baginya. Tidak ada yang lebih. Walaupun menurut ilmunya orang atau kita lebih mulia, lebih bagus daripadanya, tapi hati mengatakan jangan kemudian diucapkan. Iblis Pak terlaknat, terusir dari surga karena ini. Ya, karena ini kan ada perasaan bahwa saya lebih mulia, saya lebih pantas, saya lebih layak. Makanya ketika Allah tanya, "Ma mana'aka an la tasjuda id amartu?" Iblis, apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku suruh? Apa jawabannya? Ana khairu minhu. Oh, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Aba wastakbara. Iblis menolak untuk menghormat Nabi Adam karena merasa istikbar, merasa besar. Kalau merasa besar nggak Pak? Enggak. Tidak. Nah, kalau istikbar itu merasa besar. Kalau akbar memang maha besar. Merasa hebat nggak Pak?
Tinggal lihat aja prestasinya istilahnya itu, atau lihat aja hasil karyanya. Ya. Apa wastakbar? Akhirnya apa? Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk makhluk yang kafir, kufur, karena tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi kalau kita ngaku sebagai hamba Allah, tapi masih ada perasaan merendahkan orang lain, menganggap orang lain itu hina, menganggap orang lain itu tidak apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, kitalah yang hebat. Jadi sering nunjuk, sering nunjuk dengan jempol, dan sering nunjuk diri dengan jempol, dan sering nunjuk orang dengan telunjuk. Itu ciri orang sombong itu. Nah, kalau di Sunda mah rada kasar saya aing tah. Namun di Sunda kan tuh Pak. Iya Pak, curug itu, telunjuk ini kalau mengarahnya ke manusia itu kedosaan. Tapi kalau mengarahnya ke atas, nah ini beda kan? Ini hanya simbol. Baru dengan telunjuk aja kalau kita syaratnya kepada Allah sudah apa? Sudah mulia, sudah gagah. Tapi kalau sudah begini, geuleuh nilainya. Ya, baru dengan ini jelek gitu. Hina, tapi dengan ini kita dilihat masya Allah ahli tauhid, isyaratnya kepada Allah Subhanahu, mengingatkan orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan ini orang akan cek teman nyuara nyuruh bla bla bla. Nantinya akan ada sesuatu yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Begitu. Jadi itu prinsip pertama, bahwa kalau kita mengaku sebagai ibadur rahman, maka hiduplah tanpa harus ada merasa bahwa kita orang yang layak untuk dihargai. Nggak usah. Yang penting bagaimana diri kita berharga untuk Allah, pasti Allah akan mengketuk hati orang untuk menghargai kita. Nabi Muhammad tidak dihargai, tapi karena berharga di hadapan Allah, maka akhirnya dibalikan hatinya oleh Allah, dibalikan hatinya oleh Allah, sehingga Nabi Muhammad dibenci oleh orang Arab, tapi dicintai oleh seluruh dunia. Tuh. Jadi kalau kita dibenci oleh 1, 2, 3 orang, biarin saja Pak. Kita baru 1 orang 2 orang, tapi Muhammad satu negara. Semua membicarakan tentang Rasul, tapi Rasul fokus saja kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad dibenci oleh orang Arab, tapi dicintai oleh seluruh dunia, bahkan sampai hari kiamat. Luar biasa. Kayak guru saya bilang, kalau kita dianggap hina, dianggap rendah oleh manusia, di saat kita memuliakan Allah, di saat kita merendahkan diri di hadapan Allah, maka Allah pasti akan memuliakan dan kita akan menghargai kita. Maka ketika Allah memuliakan kita, siapa yang berani menghinakan? Walaupun hinaan itu tidak akan berpengaruh apapun. Hanya tadi jangan ada perasaan dalam diri kita istikbar, merasa bahwa kita itu besar. Sebab kalau orang merasa besar, nanti akan dua Pak. Al-kibru. Apa kibru itu? Batrul haq, akan menolak kebaikan yang dimiliki oleh orang, sehingga dia tidak mau dengar masukan orang, dia tidak mau dengar pendapat orang, dia tidak mau dengar kebaikan orang. Bagi dia orang lain itu nggak layak untuk didengar. Itu bahayanya merasa besar itu begitu nantinya. Dia akan batrul haq, menolak kebenaran yang datang dari orang lain, seolah-olah yang benar cuma dirinya, yang lain pasti salah. Belum juga bicara sudah memang nggak benar ngomongnya, kayak cicing lah, daripada ngomong pipa saya dengan cicing padahal itu pun begitu kan? Yang pertama. Yang kedua, gomtunas itu meremehkan, tidak pernah menghargai orang lain, tidak mau menghargai jasa orang lain sekecil apapun. Itu orang sombong itu.
Nabi SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, la yadkhulu jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit rasa sombong. Jadi maaf, surga tidak layak dimasuki oleh orang yang sedikit sombong. Sedikit sombong, Pak. Mithqala dzarratin itu kan sebiji sawi, sebiji atom min kibrin, dari kesombongan itu tidak akan bisa masuk surga. Karena al-kibru itu, sombong itu pakaian Allah. Kalau kita sombong berarti kita telah merampas pakaian Allah. Itu satu penghinaan, nantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat Namrud merasa bahwa dia mampu, merasa kuasa, akhirnya Allah hinakan dia, mati hanya dengan seekor nyamuk. Ketika tidur itu nyamuk bersarang, Pak, di tenggorokannya, mati. Namrud. Firaun ketika merasa bahwa dia yang paling kuasa, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling mulia untukmu. Maka tidak lama setelah itu, ketika Firaun sudah menembus langit, membuat piramid istilahnya itu untuk bisa melihat Tuhannya Musa di atas yang mengatakan akulah Tuhan. Maka tidak lama setelah itu Firaun ditenggelamkan oleh Allah. Sampai hari ini jasanya ada untuk jadi bukti kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Firaun itu nih nasibnya. Ente kalau mau seperti Firaun tunggu giliran. Semua binasa. Siapa lagi? Namrud, Haman, ya, kemudian Korun. Korun merasa paling kaya, sombong dia dengan kekayaannya. Tidak lama setelah dia merasa paling kaya, merasa sombong dengan kekayaannya, Allah tenggelamkan dia dan seluruh hartanya. Bahkan dia, seluruh hartanya dan seluruh amil pegawai-pegawainya itu ditenggelamkan oleh Allah. Sampai hari ini belum diketahui di mana jasadnya. Sama harta-hartanya. Sama harta-hartanya. Jadi kalau kita nyari harta Korun, itu harta nggak berkah, Pak. Nggak berkah. Harta itu harta nggak berkah. Jangan dicari. Mending harta halal aja. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadullah, hamba Allah Subhanahu wa taala adalah yang apabila bertemu dengan orang-orang jahil, orang-orang yang tidak ngerti, orang-orang bodoh, dan dia mencemooh, mengatakan kata-kata yang tidak baik atau biasa-biasa saja, qalu salama, selalu dia mengatakan hal yang baik. Jadi ketika orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, namun tetap mereka mengucapkan salah. Jadi jangan kemudian hanya karena kita difitnah, kita berhenti mengucapkan salah. Jangan. Tetap aja idfa' billati hiya ahsan, balas keburukan orang dengan kebaikan, balas kejahatan mereka dengan senyuman, balas cibiran mereka dengan salam. Walaupun mereka memalingkan muka, kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak dijawab, nggak apa-apa, karena yang menjawab salam kita adalah malaikat. Di saat kita dibenci oleh orang karena benar, maka saat itu kita sedang bersama Allah, bersama para malaikat, bersama para nabi. Dalilnya dalam Quran surat At-Tahrim, ketika Nabi dibenci oleh kedua istrinya hanya karena Nabi dianggap tidak adil, cemburu biasanya. Sampai saking Nabi ingin menjaga perasaan istrinya, Nabi sampai mengharamkan madu. Demi menjaga perasaan adiknya, mau menjaga perasaan istrinya agar istrinya tidak cemburu. Tapi ini kan membuat Rasul susah. Sikap dua istri membuat Rasul susah.
Makanya oleh Allah kemudian disampaikan, jika kalian berdua tidak bertaubat untuk tidak membuat Rasul susah, atau jika kalian tidak bertaubat terus-terusan membuat Rasul susah, maka nanti Allah, ya, malaikat Jibril dan seluruh malaikat berada di belakang Rasul membela Rasul. Itu maksudnya jika orang itu menyusahkan kita, menghina kita, mendolimi kita, biarkan saja, karena saat itu kita sedang berada di pihak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Allah sedang berpihak kepada kita. Makanya kata para ulama, kalau ada orang yang gibah kepada kita, menjelek-jelekan kita, maka alhamdulillah, berarti ia sedang memberikan kebaikannya kepada kita tanpa kita minta. Luar biasa. Jadi semakin banyak orang menggibah saya misalkan, maka saya akan ditransfer kebaikan tanpa saya minta. Tiba-tiba banyak-banyak tinggi kebaikan di mana? Nyari Oscar batur. Tuh ngomongkan dirinya dan sebagainya. Kan luar biasa. Tong serius kan dipituin kayak. Masya Allah. Orang tong gibah. Betul. Jadi wa idza qatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kemudian orang-orang jahil itu menghina kita, merendahkan kita, jawab aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cing selamat, cing dipikanya Allah, cing barokah. Baru ketemu Pak. Cek batur tanya, oh ini mah batur ngahina, lain balas dia, banyak capek Pak. Hubungan merespon keburukan orang itu capek, tidak akan membuat apapun, ya. Begitu Allah Nabi. Itu yang kedua. Jadi sekali lagi, bahwa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba Allah itu yang ketika berjalan itu hatinya lembut, tidak pernah sombong, tidak pernah merasa dia paling bisa, paling mampu, paling hebatnya. Berusaha untuk menghargai orang lain, berusaha untuk memuliakan orang lain, berusaha untuk tetap menjadikan dirinya tidak bisa apa-apa dan tidak punya apa-apa. Dia seperti itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang menghina, mencibir, merendahkan kita, tidak terusik kebaikannya, tidak berkurang kebaikannya. Bahkan dia semakin menunjukkan rasa hormatnya dengan mengatakan salam, cing salam. Makanya amalan yang paling baik itu apa Pak? Doa yang paling mustajab itu apa? Ada yang disebut dengan bidhil qiyam. Doa di saat orang tidak tahu tentang kita, atau doa di saat ia disebut namanya dalam sujud kita, padahal ia tidak pernah meminta atau tidak pernah melakukan kebaikan apapun kepada kita, tapi disebut dalam untayan doa kita. Itu doa yang paling mustajab. Kebaikan yang paling susah, yang paling mahal, yang paling besar pahalanya adalah di saat kita berusaha untuk mendoakan orang yang pernah berbuat tidak baik kepada kita. Itu disebut dengan al-afu itu. Orang yang mau memaafkan, bukan melupakan, tapi kalau melupakan ya pasti tidak ingat lainnya, tapi mengikhlaskan. Kalau melupakan, dah sok emu, sok yang lain, sok tiba-tiba kasuat-suat, tapi ikhlas kan. Untuk kepengaruhan, tentu jadi emosi, terjadi dramatik gitu. Insya Allah itu amalan yang paling istimewa. Nah itulah gambaran ibadur rahman. Orang-orang yang menghamba kepada Allah itu dia merendah di hadapan Allah, tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau merasa besar di hadapan Allah, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka saya selalu dan sering mengutip perkataan Habib Nurmagomedov. Seolah-olah yang mengatakan, saya tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya tanpa Allah bukan siapa-siapa. Sebelum bertanding pasti dia begitu isyarat bahwa Allah itu adalah sumber kekuatan saya. Maka dia tunjukkan rasa syukurnya dengan sujud setelah kemenangan. Seorang Kristiani ahli tukang tinju, dia mengatakan,
Apa rahasia Habib Nurmagomedov selalu menang dalam setiap pertarungannya? Karena dalam benaknya cuma ada Allah. Dia yakin bahwa Allah pasti menolongnya. Saya yakin dengan keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa taala pasti dia akan menang. Kita kata dia kita itu kan judi, mabuk, malam, mikirin ini, mikirin itu pasti kalah. Habib Nurmagomedov dirinya Allah, dirinya Allah, dirinya Allah. Makanya dia tidak pernah kalah. Satu-satunya petarung muslim yang prestasinya melejit dan endingnya baik itu cuma Habib Nurmagomedov. Mike Tyson ada cerita yang nggak baik. Muhammad Ali ujung-ujungnya dikalahkan. Kenapa? Karena tidak dengan komitmen membawa Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan totalitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Habib Nurmagomedov dari awal sampai akhir tidak pernah berubah penghambaannya. Makanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, siapapun yang bersama Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kalah. Begitu Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti kan disambung gitu. Datang bapak-bapak makanya pituin insyaallah. Iya. Ada pertanyaan silakan. Pak Cecep, Satu pertanyaan. Berkaitan dengan tadi penghambaan terhadap Allah, Ustaz. Iya. Saat ini kan fenomena Islamofobia marak di berbagai negara gitu, dari mulai Uighur banyak dibantai gitu, terus Rohingya, dan saat ini yang terbaru itu kan di India. Kalau melihat dari segi minoritas itu memang minoritas ya, walaupun kita juga mayoritas tapi rasanya rasa minoritas gitu. Saat ini karena di framingnya Islam tuh terorisme, apalagi yang Islamnya yang taat gitu, yang semakin taat justru yang semakin ditakuti gitu. Nah, kemudian ini berhubungannya dengan ekonomi gitu. Ketika Muslim ada bahwa kefakiran mendekati dengan kekufuran, ada pepatah atau apa gitu ya, kefakiran mendekati kekufuran. Nah, sejauh mana kita di saat kita melakukan pekerjaan atau mencari nafkah atau mengejar dunia gitu ya, batasannya sampai mana ketika kita harus menyeimbangkan dengan akhirat gitu. Sedangkan kita ketika ekonomi kita lemah, itu bisa jadi kita malah jadi kayak dibantai lah istilahnya, disetir sama orang yang kurang beriman atau yang tidak beriman sama sekali misalnya, seperti itu sih. Jadi sebetulnya kembali ke ayat ini, kenapa ada kasus umat Islam itu dihina? Karena memang kita ini nggak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kan seolah-olah hari ini nggak dapat pertolongan Allah. Khawatir karena memang kita nggak layak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saat orang-orang musyrik mencibir Nabi ketika Nabi SAW mendapat musibah, anak yang masih kecil yaitu Qasim dan Abdullah meninggal di usia 2 tahun kurang lebih. Lalu kemudian orang-orang punya momen untuk menghina Rasul. Abda. Karena dulu bagi orang Arab memiliki anak laki-laki itu sebuah kehormatan. Sebaliknya berarti memiliki anak perempuan itu sebuah kehinaan. Nah, ketika anak laki-laki yang jadi kebanggaan itu kemudian meninggal, berarti Nabi Muhammad dianggap terputus. Nabi Muhammad dianggap hina karena tidak memiliki anak laki-laki lagi. Makanya dicibir. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah kemudian menghiraukan mereka. Nabi Muhammad fokus melakukan 2 hal. Fasholli li rabbika wanhar. Fokus sholatnya karena Allah, bukan karena ingin dilihat oleh manusia. Wanhar, Nabi Muhammad berkurban, kurban yang terbaik
Makanya Allah kemudian membela Rasul. Inna syani'aka huwal abtar Muhammad. Sebetulnya yang menghina kamu itu sebetulnya mereka itulah yang abtar. Mereka itulah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi Nabi Muhammad dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad fokus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah. Allah yang membela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya cibiran-cibiran orang Arab kepada Nabi Muhammad pada saat itu hanya bertahan beberapa tahun, Pak. Kalau dikalkulasikan ya sekitar 10 tahun atau 12 tahun. Tapi setelah itu kan Rasul naik. Setelah itu Rasul di atas. Bahkan mereka yang kemudian istilahnya itu dikuasai oleh Rasul SAW. Nah, hari ini kenapa umat Islam di daerah itu selalu mendapat hinaan, apalagi yang minoritas? Karena evaluasinya ya jadi ketika tidak totalitas menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi kadang Pak, bukti cinta itu harus diuji dengan adanya hinaan kepada istri, contoh misalnya, atau kepada keluarga. Jadi bukti cinta kita kepada keluarga kadang diuji dengan adanya orang lain yang menghina keluarga kita. Kalau ada kemudian perasaan kepekaan ya dalam diri kita untuk membela keluarga, berarti kita cinta. Pertanyaannya, kenapa mesti Allah mengizinkan orang lain menghina keluarga kita? Karena mungkin harus dengan itu kita diingatkan oleh Allah tentang sebuah makna cinta, pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam kan banyak di dunia ini betul. Tapi yang mukmin sedikit. Kalau ingin tahu tentang orang Islam, lihat aja Idul Fitri, Idul Adha, banyak itu. Tapi kalau ingin tahu orang beriman, orang yang tulus cinta kepada Allah, lihat aja di sholat sujud. Hari ini kita buktikan berapa orang yang menghamba kepada Allah totalitas tulus cinta kepada Allah sholat sujud. Tadi itu. Ukurannya itu aja Pak, nggak jauh sebetulnya, nggak usah bingung. Iya, sholat sujud. Kalau ukur itu aja. Karena cinta itu harus pengorbanan kan. Jauh hidup anggang gitu yang burungkan kudaki nyotan aku sebagai mapai jalan kata kajudul ke hijilabur. Siapa yang dituju sahat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin hujan, izin jauh. Nah, oleh itu lagu dah soalnya. Artinya kalau sudah ada cinta dalam hati, sudah tidak berpikir tentang jauh, jarak, hujan enggak, dia akan membuktikannya. Nah itu jadi kita itu oleh dengan adanya hinaan itu kita diminta oleh Allah untuk menunjukkan kecintaan kita kepada Allah. Makanya bagaimana sikap kita hari ini? Tunjukkan Islam kita dengan cara mengamalkan seluruh ajaran Islam. Begitu. Hidup itu nggak ada yang tidak beresiko. Mau saya mau hidup yang tenang-tenang aja nggak ada ceritanya. Siapa Nabi yang meninggal tenang-tenang? Cuma satu Pak. Nabi Sulaiman itu pun beliau berat menikmati jalaninya sampai beliau mengatakan sudahlah cukup saya saja berat. Nabi Sulaiman itu berat. Makanya hanya Nabi Sulaiman saja yang seolah-olah hidupnya nggak ada tantangan. Yang tantangan dalam tanda kutip. Semua Nabi itu ngeri, perih, berat, tersiksa. Semua Nabi. Mau Nabi siapa silakan. Nabi Yusuf penjara dulu. Nabi Ayub sakit sepanjang hidupnya. Nabi Muhammad dihina, dicibir. Jadi kalau kita hidup tidak mau ada tantangan, ada cobaan, ada ujian, mau nyontok siapa hidupnya? Begitu. Jadi itu ujian buat kita untuk kemudian kita sadar bahwa kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau saya berpendapat bahwa kita itu bukan setengah-setengah Pak terhadap dunia akhirat, bukan. Kalau yang saya tahu di Sultan itu begini, wabtaqi fi ma ataqada wal akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kalian bekal sebanyak mungkin untuk negeri akhirat dan jangan lupa kamu punya bagian dunia. Kira-kira
dengan bahasa ayat seperti ini, persentasenya berapa persen? Cuma sekedar lupa ya. Gimana? Cuma sekedar jangan melupakan gitu ya terhadap Orang berpendapat dengan dalil ini bahwa dunia setengah, akhirat setengah. Bapak sepakat tidak? Sepakat. Nah, Enggak. coba dengarkan ayatnya. Wabtagi fima ataqallahu daral akhirat. Carilah negeri akhirat. Kejarlah untuk Allah di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa kamu punya bagian di dunia. 50-50 berarti 70-30. Kita itu 50. Asli, cari kenyang Asli, banget. 50 Pak. Hanya 70-30. kita itu persentasenya salah. Ada 70-30. Gitu kan? Jadi akhirat dulu. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus kerja. Iya. Akhirat dulu, jangan lupa juga kita harus usaha. Iya. Akhirat utamakan, jangan lupa bahwa kita juga harus punya uang. Jadi jangan kebalik hari ini. Kamu sibuk kerja, sholat. Sekarang kan 70 dunia, 30 akhirat. Harusnya 70 ya akhir. nggak ada setengah-setengah. Cek aja dalam hadisnya, nggak akan ditemukan. Carilah dunia, carilah akhirat, setengah-setengah ada. Selalu dalam Al-Quran itu, kalau dalam hadis utamakan dulu akhirat, utamakan dulu akhirat. Karena itu yang pasti. Jadi Rasul itu ingin yang pasti dulu lah. Makanya contoh, saya akan sampaikan satu ayat dalam Al-Quran. Wa may yuridu sawabad dunya nu'ti minha. Siapa yang hasil kebaikan yang kita lakukan ingin dirasakan hari ini di dunia, Allah akan berikan. Tapi beda ketika Allah mengatakan wa man yuridu sawabal akhirati nazid lahu fi hasbihi. Siapa yang hasil kebaikan kita ingin didapat nanti di akhirat, Allah akan kasih bonusnya di dunia. Berapa persen kebaikan Allah? Kalimatnya begitu. Jadi kalau kita berharap apa yang kita lakukan ingin dirasakan di dunia, Allah akan kasih. Berarti orang tadinya apa? Duniawi. Dunia. Ingin semuanya terasa. Tapi kata Allah, kalau kamu apa yang kamu lakukan itu hasilnya ingin didapat di akhirat, nazid lahu fi hasbihi, Allah akan tambah hasilnya. Maksudnya kata Imam Ali, Allah akan kasih bonus dari dunia. Berarti berapa persen Pak? 2/1. Dunia cuma 1, akhirat tambah lagi. Tapi masih aja kita suka lupa. Karena Allah sudah sangat jelas. Gitu. Karena dunia hanya sementara, sekarang. Makanya kalau kita tidak sabar di dunia, ya benar. Kalau nanti ada perkara yang harus ekstra sabar nanti di akhirat. Paling lama sekali ya. Kita aja kan kalau nunggu keselnya. Kita nanti nunggu Pak hisab yaumil akhir, puluhan tahun. Puluhan lama berdiri dengan terik matahari. Kalau kita nggak sabar hari ini di dunia, ya nggak dapat jaminan dari Allah untuk mendapatkan awan dan tempat duduk dari cahaya. Nah itu sebetulnya. Jadi Itu 10 tahun. 1000 tahun. bukan setengah-setengah, tapi utamakan dulu akhirat. Tapi jangan lupa bahwa dia harus kerja. Yang kedua, memang apa maksud hadis itu? Hadis kadal fakru kufran, hampir-hampir kefakiran itu menyebabkan kekufuran. Maksudnya banyak orang yang kufur karena khawatir fakir, sehingga dia meninggalkan ibadah, meninggalkan sholat, meninggalkan haji, meninggalkan zakat, meninggalkan saum, karena takut fakir. Akhirnya melakukan kekufuran, melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khawatir fakir ya, jadi melakukan kekufuran. Iya, betul. Kalau orang fakir itu kan justru malah banyak Fakir itu miskin. Kebanyakan Dari penghuni batin. surga itu orang fakir. Kebanyakan penghuni neraka perempuan. Karena Takfurna asir, banyak yang
tidak mengakui kebaikan suaminya. Oh. Berarti kan kufur lagi kan? Pak Cecep coba direkam nanti biar saya di grup ibu-ibu. Oh gimana? Kalau kita Menteri. mengkhawatirkan masa depan kita sudah dicatatkan sebagai dosanya. Jangan kan masa depan Pak, ada hadis begini. Hadis perkataan ulama, siapa yang besok khawatir dengan rezekinya, dia telah berdosa karena menuduh bahwa Allah akan menelantarkan dirinya. Itu urusan rezeki besok, khawatir sieun teu tuan sama dengan memfitnah Allah, urang enjing bakal diantar ku Allah. Terus Oh iya. jadi pengemutan kayak Pak, sok engke mah cita-citakeun namun dina mau jamu teh itu. Tah ieu fokusnya lain batu nu pada. Ayo urang mah tunjuk we gitu. Hari ieu henteu kokore, teu bekal. Akhirnya enggak dapat dapat. Gitu. Maksudnya masa depan mah lu titik aja, maksudnya sok sampaikan ke Allah, prosesnya yang penting. Dan prosesnya harus selalu melibatkan Allah. karena kita ingin prestasinya dunia akhirat. Baik, Allah. Cakap ya. Begitu. Pak Afif. Jadi harus Pak Agus, harus menentukan titik di depan itu. Saya 2 tahun ke depan mau